Anda lihat kebanyakan antum pegang syarah ya. Baik. Syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan Anda lihat bagus kita baca sedikit syarah tersebut sebagiannya. Kita kembali ke muqaddimah. Coba lihat. Coba lihat di sini. Kata beliau hafizahullah, hadhihi al-qawa'id al-arba'u allati allafaha Syekhul Islami Muhammadu Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah kitab Al-Qawaidul Arba'. Jadi ini judulnya. Al-Qawaidul Arba'. Judul dari kitab yang kita pelajari. Allati yang allafaha yang dikarang oleh Syekhul Islam. Nama pengarangnya ini Muhammadu Ibnu Abdul Wahhabi. Muhammadu Ibnu Abdul Wahhabi rahimahullah. Jadi rahimahullah itu doa. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ya, ini biasanya digunakan untuk orang yang hidup kalau hafizahullah. Tapi tidak apa-apa juga kita doakan rahmat kepada saudara kita yang masih hidup. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi biasanya rahimahullah digunakan untuk orang yang sudah wafat, sudah meninggal. Ya, jadi Al-Qawaidul Arba' nama kitabnya. Kemudian nama pengarangnya siapa? Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhabi. Ini kasrah ya. Ya, Abdul Wahhabi. Baik. Kemudian sini wal qawaidu, al-qawaid jam'u qaidatin. Al-qawaid, kata al-qawaid jamak dari kata qaidah. Wal qaidatu, dan al-qaidah artinya hiya al-aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsiratun. Yaitu sebuah pokok. Ini kaidah ya. Dalam bahasa Arab artinya pokok yang bercabang darinya permasalahan yang sangat banyak. Ya. Au furu'un katsiratun, atau cabang-cabang yang banyak. Ya, ini kaidah-kaidah yang empat, Al-Qawaidul Arba'. Dan ini nampak bagi orang yang mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba' dan memahaminya dengan baik, akan banyak ya kerancuan-kerancuan yang akan dia bisa pahami dan mengerti dengan dia mengetahui Al-Qawaidul Arba' ini. Ya. Nah, memang kaidah dia, kaidah. Ya, pegangan kaidah. Ya, yang bercabang darinya banyak permasalahan. Kemudian ini tidak kalah pentingnya, perhatikan. Deskripsi kitabnya, kan? Wa madmunu, dan kandungan hadhil qawaidil arba'idan, ya, kandungan isi kitab Al-Qawaidul Arba' ini, ya, yang disebutkan oleh Syekh allati dzakaraha Syekhu rahimahullah, itu ini. Ma'rifatu at-tauhid wa ma'rifatu asy-syirk, mengenal tauhid dan mengenal syirik. Lawan dari tauhid. Bisa? Ini gambaran global kitab Al-Qawaidul Arba'. Jadi ini Al-Qawaidul Arba' bukan kitab fikih. Ya, bukan usul fikih, bukan Al-Qawaidul Fiqhiyah. Tapi kitab yang membahas tentang tauhid dan lawannya itu syirik. Bisa? Baik. Ya. Kemudian beliau ingatkan kita, sini banyaknya orang yang berbicara tentang tauhid, tentang kesyirikan, perhatikan. Mereka semuanya kullun yufassiruhuma, setiap orang menafsirkan tauhid, menafsirkan syirik, mendefinisikannya, membahasnya, ya, menjabarkannya itu ala hasabi hawa. Sesuai dengan hawa nafsunya. Bisa digaris bawahi di kitabnya antum sendiri ya. Ya, nanti insya Allah kalau antum belajar kitab, baca kitab sama satu bait lebih jelas lagi. Jadi semangat ya, belajar nahwu dan sorofnya. Karena itu bonalja antum. Antum kalau sudah bisa baca kitab sendiri, ya sisa dibaca. Ya, sisa dibaca. Jadi ini hati-hati ya. Syekh ingatkan, kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Ini banyak orang seperti ini. Berbicara tentang agama, ya di atas hawa nafsu. Apalagi tentang tauhid dan syirik. Oh, ngeri sekali. Ya, mengerikan sekali.
Karena ini dasar agama. Ya, dan dia berbicara di atas hawa nafsu. Kalau begitu gimana? Syekh ingatkan, walakinnal wajibah, ya, itu kita enggak boleh seperti itu, seperti mereka. Akan tetapi yang wajib, ini lanjutannya, akan tetapi yang wajib, annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi was sunnah. Ayo. Ini harus jadi prinsip kita. Yang wajib kita harus kembali, narji'u, harus kembali merujuk fi taq'idina. Ya. Ketika kita berakidah, meyakini sesuatu. Ya. Dalam akidah kita harus kembali ke mana? Ilal kitabi was sunnah, kepada Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ditambah lagi sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pendahulu dari umat ini, yaitu para sahabat dan murid-murid mereka sampai sama sekarang bersambung. Ya, dari Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Paham ini? Ini kewajiban kita, ini garis bawah ini. Kita harus wajib, bukan sunnah, wajib. Ya. Kalau tadi ala hasabi hawa, malah ini yang dilarang, beragama di atas hawa nafsu. Ya, di atas hawa nafsu. Baik. Apa tujuannya, kenapa kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berakidah? Perhatikan lanjut sini. Ya. Perhatikan. Liyakuna hadza taq'idu taq'idan sahihan. Ini tujuan pokoknya. Agar akidah yang kita yakini, ya, adalah akidah yang sahih, benar, salim, yang selamat dari penyimpangan, dari syubhat, ma'khudan min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah agar akidah kita itu menjadi akidah yang benar, sahih, ya, salim, selamat, ya, dari penyimpangan, ma'khudan, diambil bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. La siyama, terlebih lagi, fi hadainil amrainil azimain, apalagi pada dua perkara yang sangat besar ini, yaitu tauhid dan syirik. Orang masalah agama yang lain saja kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, apalagi dasar agama, yaitu tauhid dan syirik. Ya. Bisa paham ini? Baik. Kemudian sini ada yang bagus juga, kita perhatikan. Fa idza arafta hadhil qawaida wa fahimtaha. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, kalau kamu sudah mengetahui kaidah-kaidah yang 4 ini, wa fahimtaha, dan engkau sudah pahami dengan baik, kamu tahu dan paham, maka apa? Apa hasilnya? Buah dari kita mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba ini, sahula alaika, maka akan mudah bagimu setelah itu ma'rifatut tauhid. Gampang nih, mudah nih nanti kamu mengenal apa itu tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yang mana dengan tauhid tersebut Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ini satu. Yang kedua, akan mudah bagimu setelah mengetahui Al-Qawaidul Arba ini ma'rifatus syirki. Akan mudah bagimu pula mengetahui, mengenal kesyirikan. Alladzi hadzarallahu minhu wa bayyana khatarahu wa dararahu fi dunya wal akhirah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mentahdzir, memperingatkan umat manusia dari kesyirikan tersebut, wa bayyana, dan Allah telah menjelaskan, menerangkan bahayanya, madaratnya di dunia dan di akhirat. Baik. Wa hadza amrun muhimmun jiddan. Ini perkara yang sangat penting, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Itu mengenal tauhid dan mengenal syirik. Coba lihat kalimat setelahnya. Wa huwa alzamu alaika. Mengenal tauhid, mengenal syirik itu lebih wajib atas dirimu. Ini ada kurang lamnya, ada je lamnya antum situ. Alaika. Ada lamnya. Ini tidak hilang ya?
Tambahkan lam sini. Ya. Wa huwa alzamu alaika, mengenal tauhid, mengenal syirik itu lebih wajib atas dirimu min ma'rifati ahkamis shalah wa zakah wal ibadat wasairil umuri diniyah. Lebih wajib atas dirimu daripada mengetahui hukum salat, zakat, ibadah-ibadah dan urusan-urusan perkara-perkara agama yang lainnya. Loh, kok bisa? Lianna hadza huwal amrul awwali wal asas. Karena mengenal tauhid dan mengenal syirik ya, itu adalah perkara yang paling pertama dan paling mendasar. Ya. Kalau masih belum paham, saya jelaskan lagi. Lianna salata waz zakata wal hajja wa ghairaha minal ibadati la tasihhu idza lam tubna ala aslil aqidati sahihati. Karena salat, zakat, haji dan selainnya dari ibadah-ibadah la tasihhu. Nih, tidak akan sah, benar, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kapan? Idza lam tubna ala aslil aqidati sahihah. Kalau tidak dibangun di atas pokok akidah yang benar. Apa itu? Wahiyat tauhidul khalisu lillahi azza wajalla. Itu tauhid yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Seorang salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, ternyata dia berada di atas syirik akbar. Diterima enggak? Hancur lebur, habis seluruh amalannya. Berarti penting mana? Mana yang lebih penting? Pelajari tauhid, akidah. Bukan berarti kita meremehkan sholat, zakat, tidak. Tetap itu juga kewajiban. Tapi jangan kita sepelekan. Ini pelajaran penting untuk kita. Apalagi seorang santri. Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah. Itu khusus mendakwakan tauhid. 13 tahun. Jangan bilang ya apa bom waktu apa semuanya, bukan. Itu dasarnya, pondasinya. Tapi kalau ini sudah bagus, mudah yang lainnya. Jangan dibalik. Luar biasa perhatiannya dengan perkara-perkara yang lain. Tauhid katanya cukup 10 menit. Naudzubillah. Nabi dari awal dakwanya sampai akhir hayatnya menjelang meninggal, menjelang wafat sallallahu alaihi wasallam itu masih mengingatkan tentang tauhid. Baru datang ini orang, dia bilang tauhid, ya, pelajaran tauhid cukup 10 menit, cukup begini. Ya, dia sudah jauh melenceng. Paham ini? Ini pentingnya kita mempelajari akidah. Itu pun apa? Rujukan kita dalam mempelajari akidah Al-Quran dan Sunnah. Bukan pakai hawa nafsu. Kayaknya begini. Perkiraan, terka-terkaan. Tidak. Ya. Itu pun Al-Quran dan Sunnah tersebut harus kita pahami sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus soleh, para sahabat dan tabi'in dan murid-muridnya. Loh kok seperti itu Ustaz? Lah sekarang Al-Quran, kalamullah, Sunnah Nabi SAW, ucapan Nabi SAW. Ya. Ini siapa yang saksikan turun Al-Quran? Nabi bersabda sesuatu. Siapa muridnya Nabi? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang paling tahu apa yang Allah inginkan, Nabi inginkan dari ayat Al-Quran atau hadis tersebut. Mereka yang paling tahu. Dan mereka punya murid. Tabi'in. Tabi'in punya murid, tabi'in terus sampai sekarang. Jadi alhamdulillah kita itu sebenarnya beragama mudah. Tidak usah bikin-bikin. Ya, sisa mengikuti. Ya, mudah enggak? Ya, beda karena kita suruh bikin sesuatu apa nih, inovasi apa. Ini enggak usah. Sisa belajari ya dari Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, salafus saleh, para sahabat. Kemudian kita amal, ikuti, sudah selesai. Ya, bukan mau di racing, mau dirubah-rubah, kayaknya tidak cocok dengan ini, segini. Tidak cocok gimana? Nah, Nabi SAW syariatnya berlaku sampai akhir zaman. Bisa, paham? Apalagi dalam masalah
Tidak. Apalagi dalam masalah tauhid dan syirik. Oh, hati-hati. Ya, makanya jangan heran banyak di antara kaum muslimin yang gemar mengucapkan la ilaha illallah tapi amal perbuatannya itu 180 derajat bertentangan dengan ucapan la ilaha illallah. Jangan heran, kenapa? Nah ini. Karena mereka dalam berakidah, ya, dalam mempelajari tauhid dan syirik tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seandainya mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pasti mereka tinggalkan, ya perbuatan-perbuatan tersebut, kesyirikan dan seterusnya. Bisa? Paham ya? Taib. Kemudian beliau sebutkan sini bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu menyebutkan muqaddimah berupa doa, ya, berupa doa. Perhatikan sini Syekh Fauzan hafizahullah kasih tambih. Hadhihi muqaddimatun azimatun. Ini muqaddimah yang sangat agung. Fiha, pada muqaddimah tersebut terdapat doa minasy-syaikhi, dari syekh. Ya, dalam bentuk, ya, beliau yang berdoa, kemudian ya seakan-akan mengajak bicara seseorang. Ya, ayyatawallaka ayyaj'alaka, ya. Siapa yang beliau doakan? Likulli talibi ilmin. Ya. Saya doakan untuk semua penuntut ilmu. Ya ta'allamu aqidatahu, yang mempelajari akidahnya. Akidah yang harus dia yakini, dia terima, dia hidup dan mati di atasnya. Dan ini hendaknya kita sebagai seorang talibul ilmi perhatian dengan pelajaran akidah. Jangan mau pelajar satu pelajaran saja. Ya, kemudian dia meremehkan pelajaran akidah. Malah ini pelajaran akidah yang mestinya dia perhatikan. Jadi Syekh doakan untuk siapa? Untuk semua orang yang mempelajari ilmu agama, yang dia mempelajari akidahnya. Kemudian Syekh arahkan kita, bagaimana hendaknya kita dalam mempelajari akidah, apa target kita? Yuridu bidzalikal haqqo. Dia mempelajari akidah yang dia inginkan supaya dia tahu mana akidah yang benar. Mana keyakinan yang benar, definisi tauhid yang benar, definisi syirik yang benar. Ini dari awal, bukan cuma sekedar ya karena kurikulumnya begitu ya sudah dia belajar. Tidak. Dia mau belajar akidah memang dia mau tahu yang benar. Akidah yang benar apa itu? Yang harus dia pegang, harus dia yakini. Baik. Ini satu. Wa yuridu bidzalika tajannubadh dhalali wasyirk. Dan dia inginkan dengan dia mempelajari akidah itu, di samping dia bisa mengetahui kebenaran, kemudian dia berjalan di atasnya, dia amalkan. Dia juga inginkan dengan mempelajari akidah, dia bisa menjauhi kesesatan dalam akidah, penyimpangan dalam akidah, wasyirki, dan kesyirikan dia. Karena bagaimana dia mau tinggalkan sesuatu sedangkan dia tidak tahu sesuatu tersebut. Coba orang diracun, dikasih minumannya racun. Ya, kalau dia tahu ada racun, pasti dia tidak mau minum. Cuma karena dia tidak tahu, ya sudah, dia kira Coca-Cola, Fanta, dia gosok saja, mati. Ya, itu kenapa? Karena dia tidak tahu ada racun. Tapi coba dia tahu, oh ini ciri-cirinya, ya sudah, jangan tipu saya tahu. Amin. Lah kita juga seperti dalam beragama, betapa banyak dai-dai, apalagi di YouTube, di mana, di dunia seberang, dunia maya, luar biasa itu, kesesatan, ya, berkeliaran. Amin nih. Orang seenaknya saja ngomong seperti Syekh yang bilang, seperti yang diucapkan Syekh tadi. Kullun yufassiruhuma ala hasabi hawa. Semua orang berbicara tentang tauhid dan syirik, tentang agama sesuai dengan hawa nafsu. Nauzubillah. Ya, kita belajar mondok, belajar akidah, nah ini perhatikan ya. Jangan sekedar ikut dars, tidak, harus ada targetin. Kita harus tahu mana akidah yang benar. Ya, sehingga kita berjalan di atas, kita amalkan, kita pegang, kita yakini, hidup mati di atasnya. Ya. Dalilnya ada Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salaful ummah, salafus saleh. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga harus targetkan dengan kita mempelajari akidah, kita tahu yang sesat,
Akidah yang sesat, akidah yang menyimpang, akidah yang salah. Kita tahu kesyirikan supaya apa? Kita jauhi dan tinggalkan. Araftu syarra la lisyarr syarri walakin litawaqqih. Saya tahu, saya kenal, saya pelajari kejelekan bukan untuk melakukannya tapi untuk menjauhinya. Sama seperti kita pelajari kesyirikan, untuk apa Ustaz kita pelajari kesyirikan? Supaya kita tahu. Yang dengannya kita tinggalkan dan jauhi. Karena kalau kita tidak tahu, wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa'u fi. Karena orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh. Ya. Ada lubang besar, hujan keras, tergenang lubangnya rata air. Datang dia, naik motor, hati-hati, ayo. Dia lihat apa? Air. Padahal ada lubang di tengah. Ayo, tes me. Bisa paham ini? Kenapa? Karena dia tidak tahu ada lubang. Coba yang tiap hari lewat di situ, dia sudah hafal ya ada lubang situ, hati-hati. Tandanya gini-gini. Kalau sudah dekat tiang listrik ini, depannya ini, ya sudah hati-hati. Lubang besar situ, hati-hati. Bisa paham ini? Itu karena dia tahu ada ilmu. Loh, kalau dia tidak tahu, apalagi orangnya memang sembrono. Ya, kalau orang bilang jili-jili, itu gosok, dapat lubang. Karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ini bahayanya kita jahil. Bodoh terhadap tauhid. Bodoh terhadap syirik. Ya, jadi ini kita pikir kemarin, saya sempat merenung, saya lihat ya apa yang ada di PDF ini syarah, kemudian antum kebanyakan pegang syarah. Saya lihat bagus, kita tambih ini. Ini perkara penting. Ya, perkara penting. Jangan cuma sekudar saja, Ustaz datang belajar selesai. Tidak. Ini target harus ada. Kita tahu mana akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, salafus saleh, salaful ummah. Baru kita yakini, kita pegang, kita amalkan, kita gigit dengan gigi geraham kita. Dan kita hidup dan mati di atasnya. Kemudian kita pelajari yang sesat, yang salah dari akidah tersebut, kesyirikan dan yang lain itu supaya kita tahu, yang dengannya kita bisa tinggalkan, jauhi, dan memperingatkan manusia orang lain darinya. Hati-hati, ada yang begini, ada yang begini. Jangan. Bisa. Ya, nanti kita lanjut. Ini ada beberapa saya catat di sini tentang pembahasannya sudah lewat. Ini ada masalah karena kita ya targetnya bukan cuma sekedar selesai kitab. Kita mau antum punya sesuatu yang antum jadikan pegangan. Ya, apalagi di syarah ini luar biasa. Jadi semangat ya, semangat belajar nahwu, semangat belajar sorof, niatkan supaya kita bisa baca kitab, bisa paham kitab-kitab para ulama, ya karya-karya para ulama yang penuh dengan faedah yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita di dunia alam barzah dan di akhirat. Sekian cukup dulu, sekian subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.